Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata, kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya merealisasikan syukur adalah sesuatu hal yang mudah, insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Ketahuilah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Nuh sebagai abdan syakuro, hamba yang banyak bersyukur. Sungguh ini menunjukkan bahwasanya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bersyukur ya akhi? Ya ukhti, bagaimana? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama yaitu mengakui nikmatnya Allah dengan hatinya bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, masuk di waktu pagi ini di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun yang mengatakan kami dihujani dengan karunia Allah dan rahmatnya, dia adalah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Adapun orang yang berkata kami dihujani dengan bintang ini dan itu, maka ia adalah orang yang kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Saudara sekalian, lihat, hamba ini menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah. Berarti orang yang menisbatkan nikmat kepada Allah dan mengakui dengan hatinya bahwasanya nikmat itu milik Allah, maka ia telah bersyukur kepada Allah. Maka dari itu saudaraku, ini adalah merupakan syarat pertama yang dikatakan seorang hamba bersyukur kepada Allah, yaitu pengakuan dengan hatinya bahwasanya nikmat itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah hamba yang bersyukur. Kemudian yang kedua, saudaraku, hamba yang bersyukur adalah yaitu yang mengucapkan dengan lisannya. Dia memuji Allah. Dia memuji Allah dan berucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ia telah bersyukur kepada Allah. Karena saudaraku, Allah itu sangat suka, sangat cinta dipuji. Allah itu suka dipuji. Dia suka kita mengucapkan Alhamdulillah. Suka, Allah sangat cinta. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada siapapun yang paling suka untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu cinta kepada hamba-hambanya yang suka memuji Allah. Oleh karena itu saudaraku, orang yang senantiasa memuji adalah hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasanya seorang hamba apabila telah makan lalu ia mengucapkan Alhamdulillahillazi at'amani haza wa razaqanihi min khairi haulin minni wala quwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan kepadaku makanan ini dan memberikan rizki kepadaku makanan ini dengan tanpa ada daya dan upaya kecuali melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, bisa kita bayangkan ya. Saudaraku, berarti hamba ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Hamba ini ia mengetahui bahwasannya nikmat yang diberikan Allah itu, semuanya nikmat yang kita rasakan itu dari Allah. Maka pujilah Allah, pujilah dia. Walau hanya dengan Alhamdulillah, Allah sangat bahagia, Allah sangat menyukai. Bahkan saat musibah menimpa kita, hendaknya kita memuji Allah juga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila Rasulullah SAW ditimpa kenikmatan, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya semua kebaikan menjadi sempurna. Dan apabila beliau ditimpa oleh musibah pun, beliau mengucapkan segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Subhanallah. Adapun yang ketiga, saudara-saudaraku, sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Menggunakan kenikmatan itu untuk beramal soleh,
menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat dan nikmat berbagai macam nikmat berupa harta, kemudian ia menggunakan untuk di jalan Allah, ia infakkan harta di jalan Allah, ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Coba, berapa banyak orang yang tertipu oleh kesehatan dan waktu luang? Berapa banyak orang yang tidak menggunakan kesehatan dan waktu luangnya? Pada Rasulullah SAW bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Ketika kenikmatan sehat itu, saudaraku, digunakan sebaik-baiknya, ia berusaha untuk mentaati Allah. Ketika ia sehat, maka ia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, seorang hamba ketika bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Rabbku memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ketika kita bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan lagi dan lagi. Subhanallah, diberikan keberkahan dalam kalimat kita. Maka itulah saudaraku, hamba yang bersyukur, hamba yang berbahagia. Setelah diberikan kenikmatan oleh Allah di dunia, Allah pun memberikan kenikmatan di akhirat juga. Itu sudah sesuatu yang tentunya kita harapkan bersama. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.